Hai semuanya, nama aku Alvina Valencia dan aku adalah owner dari Vandela Beauty Bar. Di video kemarin sempat ada pertanyaan di kolom komentar. Nih aku bacain ya komentarnya. Mau nanya kak, hitung gaji karyawannya sistemnya gimana biar betah? Oke, jadi ini yang ditanya gimana cara hitung gaji supaya karyawannya betah. Jadi aku dulu pernah coba pakai sistem hitungan per kepala. Jadi karyawan akan dapat fee tiap ada klien yang masuk sebesar beberapa puluh ribu gitu ya. Dengan harapan semakin banyak klien yang masuk, dia akan semakin dapatnya banyak juga kan. Jadi waktu itu aku berpikir dengan hitungan per kepala itu karyawanku akan semangat karena semakin banyak klien yang dia kerjakan dalam sehari, otomatis pendapatan dia di hari itu akan semakin banyak. Pada awalnya sih semua berjalan lancar-lancar aja. Tapi sampai suatu ketika aku notice ternyata nggak semua karyawan itu semangatnya sama gitu dengan sistem gaji seperti itu. Ada karyawan yang berpikirnya gini, aku dengan mengerjakan sehari 2 klien aja, gajinya udah cukup lah untuk aku sehari. Nah ini kan jadi agak melenceng dari tujuanku semula ya. Yang tadinya aku pikir dengan dihitung per kepala tuh dia jadi semangat gaspol terus, ternyata malah dia membatasi diri gitu. Lama-lama aku pikir kayaknya ini nggak works deh gitu. Jadi aku coba sistem gaji yang lain, yaitu dengan sistem gaji tetap. Nah untuk angka tepatnya berapa itu aku sempat trial error sih ya, sempat coba kalau aku gedein nominalnya itu efeknya gimana, kalau agak aku kurangi efeknya gimana gitu. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk gaji UMR di kotaku. Terus mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, apa sih bedanya karyawan yang digaji dengan gaji besar dan karyawan yang digaji dengan gaji UMR aja? Apakah yang digaji UMR aja kurang semangat gitu dibanding yang gajinya besar? To be completely honest with you guys, aku kok nggak merasa ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu. Tadinya aku berpikir nominal gaji itu menentukan semangat dan loyalitas seorang karyawan gitu, at least di tempat aku ya. Tapi ternyata sering berjalannya waktu, faktor penentu seseorang betah atau enggak itu bukan hanya di nominal gaji aja sih. Jadi hari ini aku pengen sharing ke kalian, kira-kira tuh selain gaji, apa aja sih yang harus diperhatikan seorang atasan supaya karyawannya itu betah. Jadi salah satu faktor yang paling menentukan menurut aku lingkungan kerja. Kalian ciptain lingkungan kerja yang sehat dan yang positif. Dan salah satu poin pentingnya adalah pilih karyawan-karyawan yang satu frekuensi gitu. Jadi aku kalau waktu wawancara karyawan, aku sempat udah matchin kayaknya pelamar A ini kalau nanti diterima cocok deh sama pelamar B gitu. Kayaknya mereka satu frekuensi, itu juga jadiin pertimbangan. Kalau aku sih selalu prefer karyawan yang ramah-ramah banget gitu. Jadi karyawan di salon aku tuh kayak satu tipe semua gitu. Mereka tuh ramah-ramah, friendly, kadang agak malu-malu gitu tipenya. Terus faktor berikutnya yang juga nggak kalah penting, itu perhatiin hubungan kita sebagai atasan dengan bawahan. Ini agak tricky sih, karena tadinya aku berpikir semakin kita itu akrab sama karyawan, itu karyawan akan semakin betah. Tapi hati-hati, ternyata nggak selalu gitu loh. Kalau boleh jujur nih, aku sebenarnya tipe orangnya bakalan lebih nyaman kalau aku bisa akrab sama karyawan-karyawanku. Tapi ternyata kita nggak bisa loh terlalu akrab banget sampai nggak ada batasan gitu. Bagaimanapun juga kita tetap harus bisa membawa diri, tapi juga jangan sampai jadi atasan yang bossy, jadi atasan yang killer, itu juga karyawan pasti nggak betah. Jadi kita harus bisa memposisikan diri tuh pas gitu di tengah-tengah, nggak boleh terlalu akrab banget sampai tidak ada batasan, tapi juga nggak boleh terlalu jauh banget sehingga karyawan tuh nggak merasa nyaman sama kita. Menurut pengalaman aku bertahun-tahun buka salon nih ya, 2 faktor ini sih yang paling banget menentukan karyawan itu tuh bisa betah sama kita atau enggak gitu. Oh mungkin ada satu lagi, kalau boleh ditambahin faktor yang ketiga, itu cara kita menghandle emosi sama karyawan. Jadi gini, karyawan kan nggak pernah bikin salah dong ya, namanya juga manusia gitu. Dan kita sebagai atasan itu sebenarnya memang punya hak kok untuk menegur. Cuman yang jadi PR-nya kita itu gimana caranya kita negur. Harus pinter-pinter jaga emosi, jadi nggak boleh ketika karyawan bikin salah langsung kita tegur saat itu juga dengan kondisi kita emosinya sendiri belum stabil. Jadi ini masih panas, langsung kita tegur. Biasanya emosinya itu akan nyampe ke karyawan dan karyawan biasanya jadi tersinggung gitu. Jadi malah nggak benar kitanya sendiri negur dengan maksud supaya mereka lebih baik, tapi karyawannya udah keburu kesinggung juga gitu. Jadi tips dari aku, kalau memang salah satu karyawan itu bikin kesalahan, sebaiknya kita note aja.
kita note, lalu disampaikannya pada waktu evaluasi. Kan kita pasti ada evaluasi ya, entah itu mingguan, bulanan, nah itu. Jadi dari catatan kita, baru kita bahas satu persatu. Intinya jangan langsung ditegur di tempat gitu. Mungkin karyawan aja juga masih takut, karena mereka sadar bikin salah terus langsung ditegur, jadi mereka juga kurang bisa menerima dengan baik gitu. Nah, selama ini sih jarang terjadi miskom atau terjadi hal yang nggak diinginkan selama kita negurnya tuh belakangan gitu. Jadi emosi kita juga udah stabil, emosi karyawan juga udah stabil, dan diusahakan pada saat negur itu di posisi yang enak gitu, di suasana yang enak. Misalkan kita lagi evaluasi sambil makan bareng di luar, nah itu habis makan-makan kita bahas deh, dan itu pun juga nggak pakai emosi. Cara kita negur seperti itu, karyawan dijamin bisa menerimanya dengan lebih baik, dan mereka juga pasti akan jadi lebih betah kerjanya gitu. So far kayaknya cuma itu aja yang aku bisa sharingkan hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, boleh komen di bawah ya, nanti aku akan bikin video untuk jawab. Makasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salam sukses dan salam sehat selalu. Bye!